Ibu Citra. Ya, bagaimana kabarnya Bu Leni? Ya, alhamdulillah. Tapi ada sedikit-sedikit beban pikiran yang harus saya bagi sama Ibu Citra di hari ini. Iya, mohon maaf ya, saya baru bisa balas nih hari ini. Jadi kebetulan memang ada pekerjaan tadi di luar. Nah, ada apa nih Bu Leni? Coba ceritakan ke saya. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Ibu Citra sudah mau luangkan waktu, ya paling tidak meringankan apa yang saya aku mengusik hati saya gitu ya. Iya, iya. Sok, silahkan. Jadi begini Ibu Citra, Hmm, saya itu kan kebetulan ditunjuk di sekolah, kan di sekolah itu ada program sekolah di Diata. Nah, saya ditunjuk sebagai salah satu koordinator dari beberapa dokumen itu. ya, Gitu. Memang bukan koordinator adiwiyatanya, tapi oke. memang saya ditunjuk sebagai koordinator dari satu dokumennya. Yang dimana saya diberikan nama-nama guru-guru yang memang hasil pembagiannya itu ya bisa dibilang IT-nya hampir seluruhnya rata kurang gitu. Ya, Nah, terus saya merasa di sini, waduh, saya pesimis, Ibu Citra. Waduh, saya harus bagaimana ya? Sedangkan ini semua pasti membutuhkan kemampuan IT, begitu. Bagaimana ya cara saya untuk bisa menyelesaikan dokumen ini, tapi tetap bisa merangkul teman-teman semua meskipun mereka kurang mahir di IT, gitu. Saya bingung ini, Bu Citra. Karena belum-belum juga mereka udah, "Bu ini kan saya nggak bisa, kan saya nggak bisa, terus nanti boleh ini aja." Saya rasanya kalau yang namanya berorganisasi itu kan harus kerjasama. Saya tetap harus bisa bekerja sama, bukan karena mereka bilang begitu lalu saya selesaikan sendiri. Berarti kan saya kemampuan untuk bekerja samanya kurang gitu ya, Bu Citra. Itu pendapat saya sih begitu. Itu makanya saya galau, saya harus bisa. Ini tantangan baru buat saya harus bisa gimana caranya ya gitu. ya, oke. Sudah, saya sudah mendengar cerita yang sekarang Bu Leni sedang rasakan. Eh, saya ingin tahu nih, perasaan ibu menghadapi hal ini sekarang ini seperti apa? Perasaan saya ya ya khawatir dan bingung gitu. Saya takut salah langkah atau nanti ujung-ujungnya saya kewalahan sendiri gitu. Ada pemikiran begitu, Bu Citra. Iya, iya. Karena ya kerjaannya banyak, saya memang diberikan orang-orang yang banyak, tapi sayangnya untuk membantu saya itu, sedangkan di sini dibutuhkan kemampuan IT lebih banyaknya gitu. Jadi apakah saya harus mengajarkan mereka IT dulu Ya, dan itu butuh waktu, butuh sedangkan waktu ya. mereka kadang memegang mouse aja agak sulit gitu. Tapi kemauan mereka untuk bantu saya ada gitu loh. Oh, iya, 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 Itu. iya. Heeh. Jadi, Cuman itu mereka menyampaikan kepada saya, asal jangan laptop ya bulan ini, ibu mah iya. gak bisa Tapi gitu. kemauannya ada ya, Ya, kemauannya ada. Terus kalau boleh tahu, eh, rekan-rekan dalam satu kelompok ini, apakah memang sudah umurnya lebih tua atau umurnya memang sudah di rata-rata ya di atas 45 tahun lah Bu. Tapi banyaknya yang di atas 50. begitu? Nah, eh, yang mau Bu Leni atau tujuan Bu Leni yang Bu Leni inginkan, eh, bagaimana situasi yang ideal bagi Bu Leni untuk menghadapi hal ini gitu. Maunya seperti apa Bu Leni? Ya saya sih maunya ya saya dengan rekan-rekan saya ini yang satu satu apa ya dokumen gitu ya, Hmm. satu tugas gitu. Kita sama-sama mengerjakan tapi eh, semua kerja gitu. Memang sih mereka mau kerja, cuma maksudnya nyangkut. Saya ketika mau membaginya itu saya bingung. Ini bagian apa? Ini nggak bisa. Akhirnya saya tarik lagi gitu. Bagian apa? Saya tarik lagi gitu, Citra. Ada cara tidak menurut Bu Leni ketika dalam hal seperti itu ya dalam situasi itu ada cara yang akan Bu Leni pikirkan atau Bu Leni akan lakukan ke depannya gitu misalnya membagi-bagi pekerjaan atau seperti apa?
Kalau saya sih si coret-coret ya masih memikirkan itu Bu Citra. Cuman saya lagi berpikir, saya sempat tanya sama teman-teman, sama bapak apa rekan sejawat saya ini. Kalau bapak ibu, kalau laptop kan agak sulit, katanya menggerakkan mouse aja agak sulit. Punya sih mereka gitu. Ngetik-ngetik juga lumayan lah, cuman lama gitu dan mereka cenderung nanti mata keburu lelah gitu ya. Akhirnya kata saya, kalau handphone gimana? Saya gitu. Coba kalau handphone bisa sih. Lah ini kalau handphone malah lebih bisa, tapi kan handphone nggak bisa ngetik. Oh nggak apa-apa. Kebetulan untuk dokumentasi, dokumen ADWTF itu kan lebih banyaknya dokumen ya Ibu. Jadi kata saya gini aja deh, nanti saya bagi aja. Mungkin saya gini aja, saya bagi aja mungkin ya Bu ya. Mereka dokumentasi misalnya dokumentasi untuk misalnya di situ ada kader adiwiyata gitu ya. Berarti mereka merencanakan itu semua dari mulai membentuk memilih kadernya, lalu melantiknya, lalu mendokumentasikannya. Kan itu semua action gitu ya. Saya pikir kayaknya kalau action mereka bisa dibanding harus di depan laptop gitu. Nah, terus mungkin saya juga akan minta bantuan teman yang di dokumen lain untuk membantu saya menginput ke folder-folder adiwiyatanya mungkin begitu sih. Tra. Ya, eh, mungkin itu cara ya, itu cara agar dokumen ibu terpenuhi ya. Nah, bisa karena kan memang kita lihat situasi dari kondisi eh, teman-teman mileni yang umurnya cukup beragam gitu kan, ada yang lebih memang ya kita tidak bisa, tapi dengan cara itu kira-kira ya, dengan cara itu ya yang tadi tadi Bu Leni sebutkan, eh, skala berapa tuh akan terwujud 1 sampai 10 kira-kira, akan terwujud kira-kira di skala angka berapa? Kalau sebelumnya kan saya pikir ini cara kami bekerja itu di skala 4 kayaknya ya. Karena memang cenderung satu dua orang mengerjakan. Cuman saya nggak mau begitu. Saya ingin ada perubahan. Yaitu apa yang mereka bisa, saya harus manfaatkan gitu loh. Kalau mereka bisa action, saya manfaatkan itu. Oke, IT-nya biar saya dan saya minta bantuan satu orang lagi teman saya di dokumen lain. Tapi kebetulan ini saya lagi pilah-pilah dan saya harap bisa mencapai ke 7 atau 8 gitu. Meskipun dengan kondisi mereka apa ya kurang menguasai IT, tapi saya menggunakan atau memanfaatkan apa yang mereka bisa gitu. Kira-kira eh, kapan nih Bu Leni mau melakukan strategi itu nih? Harus secepatnya sih Bu Citra. Cuma mungkin pertama saya sosialisasi dulu ya. Apakah perlu dengan menggunakan kesepakatan? Kalau untuk kesepakatan sih dari ngobrol dengan teman-teman, mereka siap untuk diberi tugas asalkan gitu ada syarat tadi. Asalkan jangan yang ini, tapi apa aja ibu bisa. Bapak bisa gitu kayak ngumpulin anak, lalu dokumentasi di mana, kegiatan di puskesmas, kegiatan di apa lingkungan masyarakat gitu. Lalu misalnya bank sampah dan apa mereka siap. Justru untuk keluar sekolah, untuk aksi lapangan, alhamdulillah mereka mau gitu. Ya saya harap ketika saya bagi nanti juga nggak cuma mau, tapi benar-benar dilakukan gitu ya Ibu Citra. Ya mudah-mudahan sih begitu. Tapi yang pertama mungkin saya ingin ngobrol lagi dengan teman-teman. Eh, saya catat lagi kira-kira mereka mampunya di mana, cocoknya di mana gitu ya untuk ya. Jadi saya akan membicarakan lagi dengan teman-teman rekan sejawat ini yang satu dokumen dengan saya supaya
eee, apa ya, pembagian tugasnya tuh pas gitu loh. Mereka merasa tidak Ya, terbebani, saya merasa pekerjaan saya, ya, lebih ringan gitu ya Ibu iya, Citra, iya, mudah-mudahan lah gitu, itu harapan saya. ya, ya, ya. Ini merupakan suatu strategi Bu Leni ya, Iya, agar apa dokumen Bu Leni itu tercapai. Nah, nah, eh, dari strategi yang Ibu sudah utarakan ini, eh, apa yang Ibu yakini? Kira-kira ini akan tercapai atau misalnya apa memang mereka pun akan apa namanya kerjasamanya memang udah jadi dengan strategi ini apa cocok atau tidak gitu? Bagaimana menurut Anda? ya saya yakini, teman-teman sejawat di sini pada dasarnya tidak ada yang lepas tanggung jawab. Tanggung jawabnya alhamdulillah tinggi. Hanya saja itu, keinginan untuk mencoba hal barunya agak kurang. Tapi kalau diberi tanggung jawab, insya Allah dilakukan. Tapi ya begitu, balik lagi. Kalau tanggung jawabnya sekiranya berbenturan dengan tadi, apa kelemahan yang mereka punya, ya itu akan menghambat. Sedangkan kegiatan program Adiwiyata ini penilaiannya sebentar lagi gitu Ibu Citra. Waktunya tidak cukup gitu loh untuk menunggu mereka untuk belajar gitu. Iya. Ya memang sih saya juga sambil oke untuk yang kali ini Hmm, mungkin bisa pembagiannya seperti ini. ya, Tapi nanti untuk adiwiyata tingkat selanjutnya iya. kita harus siap ya. Jadi Bapak Ibu boleh belajar IT sama saya misalnya Hmm, begitu di sela-sela waktu luang. betul betul. Iya. Eh, mungkin pada situasi saat ini mungkin bagi pelajaran bagi mereka ibu berikan strategi seperti ini dan ibu berikan suatu apa ya semacam target kepada mereka agar bisa sama-sama ikut maksudnya dan mereka pun penting kan maksudnya mengetahui dan mempelajari kayak semacam IT gitu kan biar mereka pun tidak tertinggal seperti apa. Nah ya mudah-mudahan apa yang strategi Bu Leni rencanakan untuk saat ini kedepannya berhasil Amin. dan eh, apa rencana untuk misalnya tingkatan berikutnya itu semakin kompak dan apa yang boleh diharapkan mereka belajar IT pun ikut serta gitu. Jadi tidak hanya untuk bergeraknya saja, tapi untuk kegiatan input data ataupun mereka pun bisa membantu. Nah, Iya, iya, mudah-mudahan Ibu. ya satu lagi boleh. Ya, Nah, apa yang ibu dapat pahami dari hasil pembicaraan kita nih? Pahami gitu. dari hasil pembicaraan saya dengan Ibu Citra, ternyata memang untuk bisa menjadi leader, membagi tugas kepada rekan-rekan sejawat, membagi tanggung jawab, menyelesaikan tanggung jawab bersama itu butuh komitmen dan butuh apa ya strategi di mana kita harus bisa membaca kemampuan orang ini di mana gitu. Apalagi dalam waktu yang singkat, ya kita harus bisa mengambil langkah apa memiliki banyak option ya strategi. Ya, Ya plan A, plan B begitu mungkin ya Bu Citra. Ya agar semua tetap berjalan tapi tidak ada yang merasa terlalu terbebani begitu. ya, iya. Baiklah. Saya berharap apa yang Bu Leni cita-citakan gitu, yang Bu Leni harapkan dalam situasi ini, dalam kerjasama Bu Leni dengan sejawatnya berjalan dengan lancar sesuai harapan dan kedepannya bisa lebih lagi dan skalanya pun bisa meningkat ya Bu Leni ya. Iya, Ya, amin, jadi amin ya rabbal alamin. Bu Leni pun merasa nyaman dan merasa tidak terbebani, jadi saling gitu kan ya. Iya, iya, iya. Hmm, ya boleh.
Terima kasih sekali Ibu Citra. Aku Sama-sama. senang. Sama-sama Bu Leni, semoga apa yang telah Bu Leni bicarakan kepada saya dikasihkan pada situasi Amin. ini. Eh, Nanti saya tunggu kabar dari Bu Leni. Bagaimana nih strategi yang Bu Leni akan berikan ke teman-teman? Kira-kira berjalan dengan eh, lancar atau bagaimana, nanti saya tunggu ya kabar dari Bu Leni ya. Oke, siap Ibu Citra. Nanti Bu Citra mau ya luangkan waktu lagi untuk Insya saya. Allah, insya Allah, insya Allah kita bercerita lagi ya. Terima kasih banyak Ibu Citra, luar biasa. Sama-sama. Saya jadi lebih lega sekarang ya. Jadi Alhamdulillah. saya lebih bersemangat dan optimis Oke, semangat selalu. bahwa betul tugas saya dan teman-teman meskipun dengan keterbatasan akan tetap selesai pada waktunya. Amin, amin, semangat selalu, selalu Amin. jadi penggerak, selalu jadi apa support kepada teman-temannya, jangan berhenti walaupun banyak tantangan, halangan, hambatan segala macam. Ya, Ya, betul. lancar selalu Bu Semangat. Leni. Ya, terima kasih Bu Citra. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bu Citra. Ya maaf, sore-sore ini mengganggu saya datang ke tempat Bu Leni. Tidak apa-apa. Kemarin kan sudah lewat WhatsApp ya, Bu Ya, Citra. betul. Alhamdulillah hari ini kita bisa jumpa, bisa meluangkan waktu bersama-sama. Ada apa nih, Bu Citra? Katanya Alhamdulillah. mau ada yang diceritakan ke saya. Iya Bu, alhamdulillah Ibu sudah ada waktu. Iya susah banget nih cari waktu buat ketemu sama Bu Leni. Eh, Kebetulan hari ini bisa, alhamdulillah. Ya, eh, enggak sih Bu, saya cuman pengen sharing, pengen apa namanya, siapa tahu ada solusi yang akan saya dapatkan ketika saya bertemu dengan Ibu. Iya, Iya, coba cerita Bu Citra. Kira-kira apa ya? Saya penasaran jadinya. iya Bu. Jadi eh, kejadiannya sih hampir 2 minggu ini, tapi masih enggak seminggu inilah. Jadi sedang berlangsung nih keadaannya nih. Eh, Waktu itu jadi ada rekan sejawat saya yang saya yang saya coba untuk saya majukan gitu. Jadi kan di sekolah itu ada istilahnya regenerasi gitu kan. Saya coba untuk mengandalkan satu orang aja, tapi bukan bukan pilih kasih, bukan apa gitu. Saya karena dia yang mungkin untuk kondisi saat ini dia lumayan cepat gitu, gerak cepat dan bisa lah diandalkan dalam hal akademik gitu. Nah, ketika saya coba untuk mengajukan ke kepala sekolah, karena kepala sekolah menanyakan ke saya, kira-kira siapa nih calon untuk pelatihan ini gitu. Saya coba, karena kan keseharian saya tuh bersama mereka kan. Nah, saya tahulah perkembangan-perkembangan sedikitnya dalam hal kegiatan-kegiatan di sekolah bersama teman-teman. Nah, saya coba mengajukan teman saya ini. Nah, di grup WhatsApp itu dia bilang, Bu, bisa nggak ya? Katanya. Emang sampai jam 3 ya? Katanya gitu. Sampai jam 5 ya pelatihannya. Kira-kira kuat nggak ya? Gitu. Mungkin nggak tahu ya, mungkin pada saat itu dia sedang ada permasalahan ataupun ada apa, saya itu kurang tahu. Saya membalas pun biasa gitu, karena eh, teman saya ini sudah biasa saya ikut sertakan gitu di pelatihan-pelatihan. Oke. Jadi ketika saya jawab WA dia, saya bilang begini, eh, apa sih? Belum dikerjain sudah mengeluh, saya gituin. Belum dikerjain sudah mengeluh. Sudah tenang saja, karena kan kebetulan panitia atau
pelaksana pelatihan ini kan di situ ada saya gituin. Kalaupun ada apa-apa, teman saya itu bisa menghubungi saya gitu kan. Saya kasih dispensasi seperti itu. Iya. Kan lagian teman saya ini sudah pernah membuat video kayak gitu. Nah, dia langsung tidak balas apa-apa. Mungkin dari kata-kata yang ini belum dijalankan saja, belum dikerjakan sudah mengeluh gitu kan. Nah, gitu. Oke. Memang saya nggak pernah sekeras itu karena saya pikir gini, teman saya itu sudah terbiasa dengan ritme kerja saya gitu kan. Terus dia juga gerak cepat orangnya. Dan mungkin saya karena saya tidak tahu kondisi dia hari itu. Nah, dari situ keesokan harinya saya ketemu dia. Dia sedang ada di halaman sekolah. Dia diam, dia memakai masker. Saya tanya seperti biasa gitu kan. Bu, lagi apa? Saya gituin. Dia hanya dengan melirik dan menggelengkan kepala langsung buang muka. Saya bingung, ada apa nih? Saya gituin. Saya itu lagi, saya tanya lagi. Bu, kenapa? Ada apa? Gitu kan. Saya merasa apa ya? Ke dia tuh merasa sebagai kakak gitu kan. Dia diam, masih diam. Saya masih bingung, saya masuk kelas, saya bingung. Ada apa ini ya? Saya mikir aja gitu. Iya. Terus lama-lama mungkin karena emosi saya atau kayak gimana ya yang saya tidak pernah digitukan gitu kan. Ada apa nih orang gitu kan. Jadi emosi saya tuh kayak kepancing. Saya ngomong di WA. Sebenarnya ngomongnya tuh bukan marah sih, saya bilang minta maaf gitu. Kalau memang keputusan saya memilih Anda gitu kan. Anda jadi seperti ini gitu. Saya tidak mengerti kondisi Anda seperti apa-apa bla bla segala macam. Seperti itu. Sampai saat ini sampai sekarang mungkin seminggu sudah seminggu dia diemin saya, ya saya juga balikin diemin juga gitu karena saya nggak terima digituin karena maksudnya saya mikir gini, kasarnya gitu lah ya Bu, kasarnya gini, Anda sudah saya bantu untuk mengembangkan kompetensi gitu kan, lagi masih ada saya akan pilih Anda, bukan tidak adil untuk yang lain karena untuk ukuran kemampuan dia sudah bisa gitu. Tapi untuk yang lain pun saya sudah perhatikan. Oke. Nah, seperti itu, Bu. Jadi apakah saya di sini maksudnya terlalu memaksakan kehendak saya? Apakah saya terlalu berekspektasi tinggi terhadap dia? Apakah saya apa ya? Karena saya gini, kalian itu beruntung gitu. Ada penggerak, maksudnya bukan ada motor yang bisa menggerakkan kalian gitu ketika kalian belum dapat info apa-apa gitu. Dulu saya nggak ada yang menggerakkan saya gitu Bu, dan saya coba cari sendiri gitu. Ayo mumpung ada saya bukan saya, mungkin orang mikir saya sombong kali ya Bu ya. Terus Ibu bagaimana Bu? Aduh saya jadi kadang suka jadi gini, jadi sekolah tuh nggak nyaman Bu. Gitu. Oke, baik Ibu Citra ya, oke. Dari apa yang Bu Citra paparkan tadi, kalau nggak salah nih ya tadi, saya menangkap bahwa ada suatu kejadian di mana rekan sejawat ini tiba-tiba komunikasinya tidak baik dengan Ibu Citra ya, dan Ibu Citra merasa bahwa salah saya di mana, tidak mengetahui salahnya di mana begitu ya. Tapi Bu Citra juga tadi berpendapat bahwa rekan ini mungkin merasa terbebani gitu ya. Padahal tujuan Ibu Citra di sini adalah untuk mengajak supaya rekan sejawat ini maju terus begitu ya, meningkatkan dirinya. Oke, gini Bu Citra. Dari paparan tadi Bu Citra, kira-kira kita mau bahas yang mana dulu nih? Yang masalah kenyamanan di sekolah, karena Bu Citra sebagai motor tadi, atau fokus kepada rekan sejawat Ibu Citra yang memang mungkin menurut Ibu Citra ada kesalahpahaman gitu. Kira-kira kita mau yang mana dulu?
malah saya ingin tahu nih Bu, saya itu bersikap itu benar atau salah gitu loh. Oke, oke. Dari tindakan yang udah Ibu Citra lakukan itu ya. Iya, apakah Oke, apa saya itu terlalu lebay atau bagaimana ya untuk di sekolah itu loh? Gitu oke, loh Bu. oke. Sekarang saya ingin tahu, kira-kira tujuan Ibu Citra untuk ngobrol sama saya hari ini tuh pengennya tuh nanti bagaimana tujuan dari obrolan kita hari ini? Tujuannya saya pengen pikiran saya ini jadi tenang Bu. Maksudnya udahlah, memang memang mungkin keadaan dia sedang kondisinya atau tidak baik, moodnya lagi nggak enak ya. Saya mikir saya juga egois sih, maksudnya Idealnya supaya perasaan Ibu Citra nyaman, gitu di lingkungan sekolah bersama rekan sejawat. Ini juga yang sedang Ibu Citra ceritakan. Menurut Ibu situasi idealnya itu yang bagaimana? kalau tidak difokuskan dengan masalah yang ini ya Bu ya, maksudnya impian saya, harapan saya, tujuan saya untuk sekolah itu eh, ayo dong gitu, maksudnya semangat apabila ada orang yang maksudnya sudah memberikan atau memotori kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah, eh, jangan mengeluh dulu gitu, ayo semangat ikut, karena eh, punten karena mereka itu masih pada muda, masih pada muda, masih pada muda ya, dan perlu banyak banyak pelatihan pelatihan yang harus mereka lakukan, karena saya merasa di umur saya, maksudnya yang jauh lebih tua dari mereka pun saya terus menggali gitu, dan mereka itu nggak ada rasa apa ya untuk, kan kalau kita mau mencapai suatu tujuan gitu ya Bu ya, pasti ada sesuatu yang harus dikorbankan ya, kayak waktu, tenaga, pikiran gitu kan, nggak bisa tiba-tiba ujuk-ujuk kita bisa seperti itu. Mungkin mereka melihat saya sekarang ini hasilnya saja, nggak tahu mereka itu di rumah saya tuh sampai begadang-begadang, sampai kemana, sampai ke sana ke sini segala macam. Nah, dan itu saya tidak ada yang mendukung gitu, maksudnya nggak ada yang bisa buat sharing, tanya jawab atau apa gitu. Nah, kalian harusnya beruntung gitu, istilah kasarnya gitu loh Bu, Oke, oke, beruntung oke. ada yang bisa jadi eh, apa ya namanya, support gitu, yang memberikan support yang langsung di satu sekolah gitu, nggak usah kalian harus bingung-bingung kemana-mana gitu. Itu yang saya ingin, mereka tuh selalu bersemangat cari kompetensi diri, jangan hanya menjadi guru ya, itu aja gitu yang masih di zona nyaman gitu, itu yang Oke, pesan oke, saya. oke. Iya, iya, saya paham Ibu Citra. Jadi intinya Bu Citra ingin, kalau tidak salah tangkap saya ya, Bu Citra ingin teman-temannya tuh maju, tapi kadang-kadang ada hambatan, salah satunya ini, ya. Bu Citra ingin maju, sedangkan temannya kesadaran untuk majunya mungkin masih belum timbul. Lalu apa saja yang sudah Ibu Citra lakukan untuk menumbuhkan kesadaran dari teman-teman ini, tapi juga menghadapi hambatan ini kira-kira apa? Dan kalau dari awal-awal sih, maksudnya sebelum kejadian ini, saya selalu memperlihatkan praktik-praktik baik saya. Oke, Saya selalu diawali dari kelas saya dulu. Kelas saya dulu, saya perlihatkan bagaimana saya mengajar, bagaimana saya berperilaku pada siswa, bagaimana saya harus menghadapi rekanan dari luar gitu kan, punya apa sih, jaringan-jaringan dari luar, stakeholder dari luar seperti itu yang pelan-pelan saya uh, berbagi ke teman-teman, nih kamu sudah pantas nih untuk bertemu sama pihak ini saya ganti ini nomor teleponnya, pelan-pelan saya kasih ini nih, kamu yang ngurus ya gini, ayo belajar jadi MC, ayo belajar jadi namanya uh,
mengelola untuk kegiatan apa gitu. Saya dari belakang, saya udah pelan-pelan tuh Bu, saya kasih kayak semacam Oke. yang biasa saya pegang itu kan adiwiyata, sampai saya pegang adiwiyata sampai nasional. Nah untuk mandiri ini saya kasih tanggung jawab ada ke rekan saya. Tapi dari situ saya masih pantau karena ini masih pemula dia, jadi masih saya Oke. pantau, saya bantu Iya. itu sih. Oke, oke, oke. Nah, dari yang dipaparkan sama Ibu Citra tadi, itu kan usaha-usaha yang sudah Ibu Citra lakukan. Tapi ternyata ada hambatan ini gitu ya. Nah, sekarang coba Ibu Citra kira-kira ada rencana apa ke depannya yang mungkin sedikit berbeda ya untuk melewati hambatan ini, mengatasi hambatan ini. Ya tadi hambatannya ada rekan kerja ya yang memang kesadarannya belum tumbuh gitu. Ya saya coba, maksudnya sekarang saya coba meratakan gitu, saya nggak mau lagi kayaknya, nggak deh, saya nggak mau pilih-pilih lagi lah gitu, ini orang mampu atau tidak gitu. Saya bilang ya siapa yang mau saya akan coba cari, nggak langsung saya pilih gitu. Saya pengennya udahlah, ini siapa yang mau nih, saya mau coba kasih tahu nih siapa yang mau nih. Saya lelang gitu kan, ayo siapa yang mau, ayo nanti saya akan dukung gitu. Jadi nggak saya yang pilih, itu dia. Mungkin karena saya saya ingin hasil yang memuaskan gitu kan, karena memang alhamdulillah selama kegiatan-kegiatan ini selalu selalu mendapatkan eh, yang tidak mengecewakan lah gitu, dan terbaik untuk sekolah gitu. Saya takut eh, apa namanya, ada ketakutan sedikit sih, maksudnya ketika itu dipegang sama orang, karena memang sudah pernah terjadi gitu loh Bu, ketika Oke, ada hal yang sama kepala sekolah diganti gitu, apa namanya, pendampingnya gitu yang tadinya dari saya tahunya memang nggak ada prestasi apa-apa gitu kan. eh, tapi saya sekarang nggak, maksudnya intinya tujuannya atau targetnya saya nggak akan mau mikir gini, saya nggak akan mau mikir sekolah itu harus juara gitu. Nah intinya saya pikir gini, ya sudah, yang penting teman-teman saya sudah mencoba, sudah apa namanya, berkontribusi di kegiatan-kegiatan sekolah. oke, oke. Jadi eh, mungkin tujuan yang tadi Ibu Citra sampaikan ya. Jadi sekarang Ibu Citra memiliki strategi, oh iya oke, berarti sekarang Bu Citra perlahan-lahan dan tidak menunjuk satu atau dua orang gitu ya. Justru malah menawarkan sistemnya ya. Ya, ya, Siapa yang menyanggupi begitu. ya, Betul ya Bu Citra ya? ya. Oke, oke. Nah, lalu kira-kira eh, apa yang Ibu yakini bahwa strategi yang Ibu Citra sampaikan ini akan berhasil? Karena yang strategi sekarang ini belum saya pernah lakukan. Jadi saya dulu tuh melihat dari kemampuan teman-teman nih udah sampai mana nih, karena kan mereka mungkin sudah sering apa namanya, ikut-ikut saya gitu kan. Oke, Tapi saya sekarang mencoba hal baru nih seperti ini, saya akan coba lelang, siapa sok mau. Jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat ini, jadi kondisinya nggak ada iri-iri atau apa gimana segala macam, ya kan, siapa yang mau gitu. Jadi biar aja, tunggu tunggu hasilnya seperti apa gitu loh Bu. oke, oke, Saya oke, iya. belum tahu hasil ini, cara ini bisa berhasil atau tidak, saya belum tahu. Oke, oke. Semoga dengan strategi yang Ibu Citra paparkan tadi, dengan keyakinan Ibu Citra, kemantapan tadi, ya semoga bisa terlaksana dengan baik dan tujuan Ibu Citra tercapai ya. Lalu Ya, ya, ya. kira-kira kapan Ibu Citra akan mulai melaksanakan strategi yang tadi Ibu Citra paparkan? Seperti tadi, hmm, ada beberapa guru
menanyakan langsung ke saya. Mm-mm. Bu Citra nih bagaimana caranya untuk misalnya bisa rekam diri, kan kita sedang dalam program video ya, membuat video pembelajaran. Jadi ada beberapa guru yang eh, coba tanya langsung ke saya. Tapi posisi saya itu saya sebagai fasilitator yang training trainer yang ada di sekolah kan. Oke. Jadi tapi dan kebetulan ada si trainernya tersebut. Saya bilang, Bapak coba tanya sama si ibu tuh. Karena si ibu itu yang